Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kita sekarang akan membahas tentang tata nama senyawa. Tata nama itu dibagi dua untuk tata nama senyawa anorganik dan organik. Kemudian untuk senyawa anorganik itu dibagi menjadi senyawa kovalen biner dan senyawa ion. Yaitu termasuk di dalamnya adalah untuk asam dan basa. Apa itu senyawa kovalen biner? Senyawa kovalen biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Dalam rumus senyawa, untuk unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ini, itu akan ditulisnya di bagian depan. Unsur apa saja? Itu adalah unsur boron, silikon, karbon, strontium, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodium, brom, klor, oksigen, dan fluor. Untuk penamaan, nama unsur yang pertama, kemudian diikuti nama unsur kedua yang diberi akhiran ida. Kemudian ada awalan yang menyatakan jumlah dari unsur tersebut. 1 misal disebutnya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Contoh HI ya. Jadi H-nya disebut terlebih dahulu yaitu hidrogen, di belakangnya itu adalah iodium, tetapi diberi akhiran ida menjadi iodida. Kemudian N2O5. Nah, ini nitrogennya ada 2, oksigennya ada 5. Sehingga nama nitrogennya diberi awalan yang menunjukkan jumlah. Karena ada 2, jadi diberi awalan di. Menjadi dinitrogen pentaoksida. Atau nitrogennya ada 2, oksigennya 5. Jadi dinitrogen pentaoksida. Kemudian CO itu namanya menjadi karbon monoksida. Sedangkan untuk H2O itu orang cenderung terbiasa menyebutnya air. Kemudian NH3 juga sama, orang cenderung terbiasa menyebutnya amonia. Jadi jarang yang disebutkan berdasarkan tata nama seperti yang tersebut di atas. Sedangkan pada senyawa ion itu terdiri dari ion yang bermuatan positif yang disebut kation dan ion yang bermuatan negatif yang disebut dengan anion. Dan jangan lupa ini mengingatkan kembali untuk pada bab ikatan kimia, senyawa ion itu adalah mengandung logam ya. Pada umumnya kationnya itu berupa unsur logam. Sementara kalau senyawa kovalen itu tidak mengandung logam. Jadi dalam pemberian namanya juga diperhatikan apakah ada unsur logam atau tidak dalam senyawa tersebut. Contoh kation, ini hanya sebagian kecil saja. Misalnya rumus ionnya H+, maka nama ionnya hidrogen. NH4+, amonium, Li+, litium, Na+, natrium, Ag+, perak, Cu+, tembaga, Cu2+ itu tembaga 2. Ba2+ itu barium, Ni2+ itu nikel, Zn2+ seng, Fe2+ besi 2, Fe3+ besi 3, Sn2+ timah 2, Sn4+ timah 4. Nah, ini hanya sebagian kecil. Sebaiknya kalian juga perlu menghafalnya agar memudahkan pada saat reaksi-reaksi yang berikutnya. Untuk anion, misalnya OH- itu namanya hidroksida, O2- oksida, F- fluorida, Cl- klorida, Cn- sianida, CO32- karbonat,
SiO3 silikat, CH3COO asetat, NO2 nitrit, NO3 nitrat, SO32 sulfit, SO42 sulfat, PO43 fosfat, dan MnO4 permanganat. Ini perlu dihafal juga nama ion-ion berikut, perlu menghafalkan rumus ionnya lengkap dengan muatannya, kemudian namanya juga untuk memudahkan kalian pada saat mempelajari tentang reaksi ion dan juga pembentukan senyawa dan tata namanya. Kemudian untuk penamaan itu nama kation itu terlebih dahulu, kemudian diikuti nama anion. Sebagai contoh misalnya kationnya Na+, anionnya SO4 2-. Maka rumus garamnya menjadi Na2SO4. Ya, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, untuk memudahkannya ingat bahwa kalau kation dan anion bergabung itu akan membentuk senyawa yang muatannya netral. Sehingga jumlah kation dan anionnya juga itu akan menyesuaikan karena senyawa yang terbentuknya itu patokannya harus muatannya netral atau 0. Misalnya di sini ada ion Na+, kita lihat muatannya +1. SO4 itu muatannya 2-. +1 dengan 2- itu tidak seimbang. Biar seimbang, itu muatan 2- dari SO4 harus dinetralkan oleh ion Na yang muatannya 2+. Tapi ion Na itu muatannya 1+, sehingga dibutuhkan ion Na itu ada 2. Sehingga Na-nya menjadi Na-nya 2, SO4-nya ada 1. Ya, jadi nama garamnya natrium sulfat. Kemudian Ca2+ tambah NO3-. Ya, lihat lagi muatannya di sini Ca2+, NO3 muatannya -1. Bukan 3- ya, karena angka 3 ini adalah punya oksigen. Kalau angka 3 pada NO3 itu adalah menentukan jumlah atom oksigen. Sementara muatan NO3 itu adalah -1. -1 kalau dia digabungkan dengan 2+ itu tentu tidak seimbang. Sehingga perlu -1-nya itu ditambah 1 lagi, -1 lagi. Jadi -2. 2+ dengan 2- tentu akan seimbang. Nah, untuk memperoleh 2- itu perlu NO3-nya itu ada 2. Sehingga di sini Ca-nya 1, NO3-nya ada 2. Dalam penulisannya, dalam rumus garam itu NO3-nya di dalam kurung kemudian dikalikan 2. Jadi artinya NO3-nya ada 2. Ca-nya Ca2+-nya 1, NO3-nya ada 2. Sehingga akan membentuk senyawa kalsium nitrat atau CaNO3 2 kali yang bermuatan netral. Berikutnya adalah Fe2+ dan Cl-. Maka rumus garamnya adalah FeCl2. Ya, sekali lagi Cl-nya harus ada, Cl-nya harus ada 2 untuk mengimbangi ion Fe yang 2+. Kalau sudah digabung membentuk senyawa, muatannya sudah tidak dituliskan lagi. Ya, tetapi yang dituliskan itu adalah angka-angka indeks yang menunjukkan jumlah atom masing-masing. Ini namanya besi 2 klorida atau disebut juga ferroklorida. Fe3+ ditambah Cl- itu menjadi FeCl3. Namanya besi 3 klorida atau feriklorida. Jadi ada nama lain selain dituliskan bilangan oksidasi. Jadi besi 2 itu adalah bilangan oksidasinya, besi 3 juga bilangan oksidasinya. Jadi ada juga penamaan dari nama unsur itu yang diberi akhiran O adalah untuk menunjukkan ya unsur yang mempunyai bilangan oksidasi rendah. Sementara untuk unsur yang mempunyai bilangan oksidasi tinggi itu diberi akhiran I. Jadi ferro, feri. Ferro itu 2, besi 2, kalau feri itu besi 3. Kemudian asam adalah senyawa yang membentuk kation hidrogen atau H+ dalam air. Contoh H3O+, H3PO4 itu akan terurai membentuk 3H+ dan PO4 3-. Ini namanya asam fosfat. Kemudian H2SO4 itu ada 2H+ ditambah SO4 2-. Kalau ini namanya asam sulfat. Untuk asam ini tentunya kalian sudah lebih paham di awal semester genap ini kalian sudah belajar tentang asam basa.
Kemudian basa. Basa adalah senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida atau OH-. Contoh misalnya NaOH itu akan terurai dalam air membentuk Na+ dan OH-. Namanya natrium hidroksida. Kemudian AlOH 3 kali itu terurai menjadi Al3+ ditambah 3 OH-. Ya, karena Al-nya sendiri bermuatan 3+, ada 1 buah, sementara OH-nya di sini ada 3. Jadi ada 3 OH yang bermuatan -1. Namanya aluminium hidroksida. Kemudian untuk penamaan senyawa organik ini hanya contoh-contoh yang sederhana. Sementara kalau untuk mengenal lebih jauh untuk penamaan senyawa organik, kita harus belajar ke bab yang khusus mempelajari senyawa organik. Kemudian juga untuk senyawa-senyawa hidrokarbon juga itu sama, nanti ada bab khusus untuk penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, ini contoh saja untuk penamaan senyawa organik yang sederhana, misalnya CH4. CH4 itu disebut dengan metana atau gas alam. Biasanya CH4 dihasilkan dari hasil penguraian atau pembusukan dari bahan-bahan organik, ya. Itu menghasilkan gas metana, atau dari sampah yang terurai menjadi kompos itu akan menghasilkan gas metana. Nah, nanti gas metana ini juga bisa karena mudah terbakar bisa digunakan juga untuk bahan bakar. Kemudian CONH2 2 kali itu adalah urea. Ya, biasa digunakan untuk memupuk tanaman di misalnya padi atau tanaman-tanaman lainnya di sawah atau di kebun. Kemudian CH3COH ini zat yang sangat familiar, yaitu asam asetat atau asam cuka. Kemudian C6H12O6 itu namanya glukosa atau gula. Kemudian HCHO, ya, ini adalah formaldehid atau disebut juga bahan formalin yang digunakan untuk pengawet mayat. Contoh soal. Beri nama senyawa berikut. Yang pertama adalah HBr. HBr namanya adalah asam bromida. Kemudian P2O5, ya. Ingat P-nya ada 2, O-nya 5. Jadi karena ini senyawa kovalen tidak mengandung logam, jadi namanya pakai awalan yang menunjukkan jumlah atomnya. Jadi P itu fosfor, ada 2, jadi diposfor pentaoksida, ya. Jadi oksigennya ada 5, jadi pentaoksida. BaSO3 itu namanya adalah Ba-nya barium, SO3-nya adalah sulfit, jadi barium sulfit. PbOH 2 kali. Nah, ini Pb itu ada senyawa ion karena ada logamnya. Ingat kalau senyawa ion itu ada logamnya. Jadi di sini yang bagian D itu namanya adalah timbal 2 hidroksida, ya. Kalau senyawa logam-logam tertentu, logam di luar golongan 1A 2A itu selalu dituliskan nama bilangan oksidasinya. Sementara untuk logam-logam golongan 1 dan 2 itu tidak dituliskan bilangan oksidasinya. Kemudian yang kedua, tulis rumus kimia berikut, yaitu yang pertama adalah natrium klorida. Ya, ini zat yang familiar sekali, yaitu rumusnya adalah NaCl. Ya, natrium Na, klorida Cl. Kemudian besi 3 klorida. Jadi besi 3 plus ditambah Cl- menjadi FeCl3. Kemudian belerang trioksida itu menjadi SO3. Demikian pembahasan untuk tata nama senyawa sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.